jadi petani muda, petani kadangnya kita melihat orang-orang urban melihat petani itu istilahnya dalam tanda kutip rendah, terus teh naon deui teu boga duit, terus teh karirnya kurang bagus. Padahal menurut saya tidak gitu. Petani itu orang yang paling kaya. Jadi sebenarnya dalam bisnis kopi, apakah bisnis kita yang butuh petani atau petani butuh bisnis kita? Itu tanda tanya. Padahal menurut saya pribadi, bisnis kita lah yang butuh sama petani, bukan petani yang butuh sama bisnis kita. Biar ayeuna aku biji kuning. Oh, biji kuning kembang ke Ayeuna sabulah itu pan acan ayeuna. Cacar badag unggul. Di urang mah saeutik biji kuning teh. Nah, itu juga jadi perhatian kita semua gitu. Untuk motivasi saya yaitu mematahkan anggapan-anggapan itu gitu. Mematahkan anggapan-anggapan bahwa petani rendah. Enggak, saya jadi petani ngerokok Samsu, ngopi mahal, itu 50 ribuan gitu di Starbucks teh. Saya mah bangga gitu. Saya mah bangga pisan ya teh bisa ngopi dengan gratis di alam batur mah. Hayang gitu ngahajan yangan hotel teh anu hijau gitu. Hayang ningali pemandangan jauh. Saya tiap hari gitu di dieu. Eta teh cek saya mah merupakan rezeki anu geus teu bisa dibeli gitu. Arabica. Nah, perbedaan Arabica dan Robusta biasanya terlihat dari daun. Daun Robusta itu lebih lebar, kalau Arabica daunnya lebih runcing. Nah, perbedaan yang kedua biasanya terlihat dari buah. Buah Robusta ngegempol, kalau bahasa Sundanya itu ngegempol, bergerombol gitu. Gak kayak Arabica. Kalau Arabica si kopinya itu lebih acak-acakan, kecuali jenis Arabica varietas Typica atau dari klon Typica. Rata-rata dari klon Typica itu sama kayak Robusta, jadi ngegembol gitu, bergerombol satu, dari cabang-cabang itu 1, 2, 3 sampai seterusnya kalau Arabica dan Robusta. Dan secara kita suka menganggap Robusta tidak punya nilai ekonomis nih, Robusta gak enak kopinya. Padahal sebetulnya mah tidak. Ketika Robusta diproses dengan baik dengan benar, nggak tidak asalan, taruh aja premium, atau kalau sekarang kebanyakan nyebutnya fine Robusta, enak juga. Malahan seperti Arabica yang diproses wet hull, itu enak juga. Sering kita kan menganggap rendah, Robusta harganya murah, nggak enak, pahit, kafeinnya tinggi. Padahal tidak juga seperti itu kalau kita memprosesnya dengan benar dan baik. Begitupun Arabica. Ketika Arabica diproses dengan tidak baik, tidak benar, ya goreng kopinya gak enak gitu. Gak enak menurut saya, belum tentu sih gak enak menurut kalian atau kita semua gitu. Jadi masalah kopi, masalah selera, balik lagi ke masalah selera. Kadang-kadang kita enaknya ngopi retail yang ada di warungan, kopi hitam yang itu tuh apalah, enak kan menurut bapak-bapak, menurut kita nggak enak. Nah, seperti itu masalah enak tidak enak, kembali lagi ke selera. Makanya kopi ya tadi yang disebutkan, kopi yang baik itu kopi yang menurut kita enak. Dan masalah standar yang baik ya itu mah cuma kurikulum, lebih ke kurikulum bahwa pengolahan yang benar dan baik itu seperti ini.
defect di bawah 5% atau green bean harus rapi, harus besar, harus kecil. Itu cuman standar SCAA doang. Masalah kadang-kadang kita bisa aja nyebut gak suka ke standar-standar yang itu. Nah, aduh kang ngurus kebon suka lumayan ya. Jadi kopi itu jenis buah, sebenarnya buah-buahan, jadi yang jenis tanaman musiman. Jadi panennya itu setahun 2 kali lah, bisa dihitung normal setahun sekali, biasanya pas masuk musim kemarau. Nah, dari awalnya tuh kita perlu total pemeliharaan yang total kepada si kopi untuk menghasilkan kopi yang berkualitas, kopi yang nanti kita di proses di pasca panen itu ya butuh pengorbanan seperti pemupukan, penyetekan, terus lahan juga perlu dibersihkan dari rumput-rumput yang jadi liar. Tapi enaknya di kopi, jadi si rumput-rumput itu tuh balik lagi ke kopi. Jadi rumput-rumput bisa dibikin kompos. Nah, itu sistem pertanian organik. Dan gak seperti yang kita pikirkan. Jadi tanam kopi itu gak seperti nanam sayur yang bisa di sisi jalan gitu. Kopi itu habitatnya di hutan. Coba bisa dibandingkan kopi yang di pinggir-pinggir jalan raya sama kopi-kopi yang di hutan, sangat jelas jauh beda. Makanya ada habitat kopi di hutan. Makanya motivasi saya menjadi petani kopi, yang pertama saya melihat potensi lokal di kampung saya sendiri, yang dimana ini potensi desa kita teh terbaik, itu bahasanya terbaik. Jadi potensi kita teh besar. Kalau bukan kita yang memanfaatkan potensi tersebut, siapa lagi gitu. Lalu apakah kita akan menunggu kerusakan dari pihak luar? Santena ari ku masyarakat sorangan mah dina ngaruksakna oge mau ngaruksak teuing gitu. Jadi masih kene boga pikiran, ieu lembur aing. Mun istilahna nu ngaranna lembur mah darah daging gitu. Ieu lembur aing nepikeun ka dieu ruksak. Orang nyeri hate santena gitu dina yang ada pun keruksakan. Tapi kalau udah ada intervensi dari keruksakan dari pihak luar, yang nges gitu. Pihak luar gak pernah merasa ya lembur aing paduli teuing gitu kakebulan batur. Lain aing ketika pihak luar masuk. Eta yang pertama melihat potensi. Yang kedua ya konservasi gitu, motivasi yang kedua konservasi. Nah, saya melihat kopi itu bukan sistem pertanian yang monokultur. Yang monokultur seperti sayur harus sayur semua. Tapi kopi tidak bisa hidup tanpa naungan lain. Ada pohon-pohon yang lebat, kopi perlu cahaya matahari kadar 30% perlu masuk. Jadi menurut saya kopi itu pertanian yang bisa dikatakan ramah terhadap lingkungan. Itu pun jika pertaniannya tidak monokultur. Ketika kopi monokultur ya udah itu yang itu tidak ramah juga, seperti kopi juga. Nah, suka duka di kebun. Banyak suka duka di kebun.
pas awal-awal saya merintis di kebun sini, ini masih tahap risetnya. Jadi selama 3 tahun saya belum punya kebun yang benar gitu, kebun yang udah normal, belum. Ini masih tahap riset. Selama 3 tahun, selama 4 tahun kalau sama tahun sekarang, selama 4 tahun masih riset di pengembangan bibit mana sih yang bagus. Kadang-kadang saya nggak cocok gitu, seperti varietas arabica kan, varietas arabica juga banyak klon dari mulai tipika, linies, katimor. Itu perlu ada penyesuaian dengan tanah sekitar. Nah, yang pertama itu saya istilahnya mencari bibitnya juga udah termasuk suka dan duka. Yang kedua mulai dari penanaman. Di penanaman teh sebelum kopi bisa dipanen itu jangka waktu 2 tahun paling singkat, itu pun klon-klon varietas mutasi. Varietas mutasi emang perkembangan teknologi pertanian bisa kopi ada yang 1 tahun udah berbuah, 2 tahun udah berbuah. Tapi untuk cita rasa di bawah, tapi untuk untuk kuantiti itu di atas. Itu mencari bibit juga. Yang keduanya penanaman. Di penanaman juga kita nunggu 2 tahun sampai 3 tahun lah istilahnya, bolak-balik ke kebun sampai istilah nginep di kebun. Itu tuh pernah kita rasain itu di bibitan. Nah, udah kebunnya nangtung lah bahasanya, udah kebunnya jadi ya, udah melewati fase 2 tahun sampai 3 tahun itu di perawatan kopi juga. Kita cukup menguras tenaga karena kopi tidak bisa ditanam di kebun, istilahnya tidak bisa ditanam di lembur, tidak bisa ditanam di bawah. Tapi kopi itu cocoknya di hutan. Makanya kopi itu pertanian yang cocok emang di hutan. Dan itu pun jangan mengganggu hutan yang sudah ada. Misalnya pohon-pohon yang sudah ada, ya udah, bahkan seharusnya di kopi itu membuat hutan gitu. Kalau kita mau menanam kopi ya harus membuat hutan dulu supaya si kopinya itu tumbuh subur. Pemupukan kan kita jauh dari bawah juga sekitar, kalau jalan kaki itu sekitar 40 menit, kalau pakai motor sekitar 20 menitan lah itu membawa pupuk. Kalau musim panen, nah ini musim panen yang bikin kita bahagia lah. Itu kan dukanya, ini sukanya. Tapi dalam kebahagiaan itu juga kita masih perlu perjuangan dari mulai mengangkut hasil panen yang kintalan lah istilahnya. Kintalan kita mengangkut kopi itu pakai motor 2 karung istilahnya, diharup di tukang 2 karung. Eta teh duka deui wae gitu, sukana mah seuri we panenna. Jeung panen jangan dianggap jika panen engkol anu bisa langsung berebet langsung jadi gitu. Kopi itu bisa lek istilah bahasa Sunda mah. Ya lumayan oke metikan kopi satu kalau kita hitungannya mau kopi yang bagus. Ya suka duka gitu, suka duka mah. Saya pribadinya selama 4 tahun hanya sanggup memetik 15 kilo dari jam 7 sampai jam 4 sore. Hanya sanggup 15 kilo dengan kopi yang merah. Makanya kalau kita kampanye nih, banyak kan kampanye petik yang merah. Jangan petik yang merah tuh tidak segampang membalikan tangan, tidak segampang memetik buah gitu. Buah mah gerede, kopi malah letik je. Lek teh orang teh capeknya kusorangan wae hanya sanggup 15 kilo. Jadi kalau kita ingin mencapai 1 kintal aja harus per kebun harus 6 orang, 7 orang gitu. Nyaeta gitu dari pemetikan, terus pengangkutannya gitu teh udah disebutkan tadi dari pengangkutan. Kalau sekitar petani di sini teman-teman juga banyak kan. Kalau disebutkan cuman saya ya
cuman saya seorang petani yang kalau di sini gitu, kalau di tempat ini cuman saya yang ngolah gitu. Rata-rata petani itu menjual hanya cherry gitu, menjual cherrynya saja. Nah, biasanya keluh kesah petani teh harga, masalah harga itu udah pastilah. Tapi dalam petani itu orang yang menurut saya orang yang paling bersyukur gitu. Orang yang paling bersyukur walaupun dia harga mau bagaimanapun dia pasti jual gitu. Gak pernah ya anjing harga murah mau dijual, nggak ada istilah kayak gitu di petani. Ya biasanya itu masalah harga. Terus kalau hitung-hitungan masalah kesejahteraan ya jelas beda. Petani teh kabagi duanya. Kalau bahasa Inggris yang mudah mah, kalau bahasa Inggris ada farmer, ada peasan. Farmer dia punya lahan 3 hektar lebih. Kalau peasan tidak punya lahan, seperti saya peasan tidak punya lahan. Ini tanah perhutani. Saya nyewa lah istilahnya di sini sharing. Saya peasan. Nah, kalau seperti kami petani-petani seperti kami yang kuantitinya sedikit, ya jelas kalau misalnya harga murah kuantitinya dikit, anjlok kita juga. Jadi hanya dapat berapa lah dikit, tapi alhamdulillah kita selalu bersyukur ya. Kalau farmer mungkin kalau punya kebunnya 5 hektar 10 hektar, walaupun harga murah gak ngaruh lah, ada kuantiti banyak gitu. Makanya kalau sebutin kenapa harga kopi mahal di sini mah murah ya, kita harus tahu traceability-nya dulu. Kita harus tahu ketelusuran dulu. Kenapa nih sini murah? Kenapa saya atau teman-teman kawan-kawan kopi yang sedikit kebunnya mahal? Hitung-hitungannya kayak gitu. Jadi sebelum kita berbicara, kita harus tahu ketelusuran dulu dari mulai kebunnya di mana, kebunnya masuk hutan atau enggak. Terus yang kedua tanahnya berapa hektar, tanahnya punya siapa. Itu harus tahu panennya kayak gimana dan lain-lain. Jadi kita juga harus tahu di sana. Kenapa kita harus tahu ya? Memperbaiki komunikasi antara hulu dan hilir. Ketika hulu dan hilir sudah baik komunikasinya, insya Allah tidak ada yang namanya ini kopi mahal, ini kopi murah. Pasti kita akan membeli sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita punya harga green bean sekian, berarti di bawah murah. Tinggal ke gudang yang kuantitinya banyak, jangan ke kita yang kuantitinya kecil. Tapi kita punya harga lebih nih, keuangan lebih, penjualan lebih, tinggal ke yang kuantitinya sedikit. Makanya saya pernah ini sih bercuit gitu, bercuit. Kalau kita mengharapkan kopi kualitas, jangan harap kuantiti juga banyak. Dan begitu pun sebaliknya, ketika kita mengharapkan kuantiti banyak, jangan harap kualitas kopi juga baik. Makanya di situ ada harga, berarti ada harga, ya ada kualitas.